persekongkolan ini sekarang nih Anas Urbaningrum keluar nih, lihat aja nanti. Mang sekongkol saya. Kan aneh kalau seseorang itu jadi tersangka, bilang diincar. Ingat, ada satu aturan di dalam KPK itu sistem kolektif kolegial. Itu yang orang lupa. Makanya ini kalau orang ngomong sembarang, aku mau tantang nih. Bajingan ini semuanya ini. Dan itu konspirasi yang terjadi pada semuanya, termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazarudin diperankan. Bajingan ini semuanya ini. Karena itu Mas Anas pernah cerita, kalau saya keluar nanti, saya ingin ada ruang diskusi untuk membedah kasus saya dengan orang-orang yang pernah menghukum saya dengan intelektual. Saya maafkan semua, tapi biar publik bisa menilai, semacam eksaminasi. Kalau saya ikut dalam perdebatan itu berarti saya bodoh. Saya kan penegak hukum. Kenapa saya mau berdebat? Padahal itu sudah nyata-nyata, sudah inkrah putusannya, dia bersalah dan dia menjalani putusan. Jadi ngapain? Udahlah. Kita sudah saling tahu lah kelakuan-kelakuan ini kok. Dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang. Dipakai untuk meres hakim, untuk nakut-nakutin hakim. Gencet sana, gencet sini, hancur itu sebenarnya. Mantan Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merupakan korban konspirasi KPK sama seperti dirinya. Fahri mengingat bahwa ada banyak temuan negatif yang menyebabkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi. Salah satu temuan negatif tersebut yaitu adanya persekongkolan di lembaga tersebut. Ia meyakini Anas Urbaningrum juga mengalami hal serupa waktu direvisi nih undang-undang, karena memang temuannya terlalu banyak. Persekongkolan ini sekarang Anas Urbaningrum keluar. Lihat aja nanti, ujar Fahri dikutip dari kanal YouTube Indonesia Liars Club pada Senin 17 April 2023. Ia kemudian menceritakan bagaimana dirinya merupakan korban persekongkolan jelang pemilihan umum atau pemilu Februari 2014. Meski dihadang persekongkolan dengan menggunakan strategi dan perlawanan yang dimilikinya, Fahri tetap bisa memenangkan pertarungan di pemilu 2014 tersebut. Persekongkolan tersebut kemudian terbongkar usai Fahri terpilih dan menjabat. Saksi yang menyebutkan namanya di sidang menjelaskan situasinya. Setelah saya menjabat, yang bersangkutan ketemu dengan saya dan membuat pengakuan dia ditekan disuruh menyebut nama saya di ruang sidang. Nama penyidikan segala macam lengkap dan itu konspirasi yang terjadi semuanya, ujar Fahri. Fahri meyakini Anas juga pasti akan membongkar soal persekongkolan terhadap dirinya, termasuk tentang peran Nazarudin. Termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazarudin diperankan. Bajingan ini semuanya dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang. Dipakai untuk meres hakim, untuk nakut-nakutin hakim, ujar Fahri. Dari duit mana? Tidak ada fakta sidang apapun yang menyatakan bahwa itu dari proyek APBN di mana, departemen apa, kementerian apa, lembaga apa, nggak ada. Pokoknya uang negara mana yang dirugikan? Nah, ada tidak ada. Sampai sekarang nggak ada. Di putusan itu nggak ada. Nah, apanya yang mau diperdebatkan? Kan udah selesai. Semua vonis, tidak ada satupun vonis yang menyatakan Anas Urbaningrum tidak bersalah. Bahkan kalau Anda lihat di putusan kasasinya itu kan lebih tinggi hukumannya. Dan yang putuskan siapa? Pak Artijo. Seenaknya aja lembaga negara dipakai. Nggak sadar itu yang namanya konflik of interest itu. Keterlaluan sudah itu. Nggak bisa dong dibilang Anas jadi tersangka karena BW, karena bersama atau karena diincar. Nggak bisa itu. Orang nggak ngerti tentang undang-undang KPK. Siapa yang berani bantah? Ada media yang setiap minggu terima bocoran, termasuk sprindik Anas Urbaningrum. Untuk diketahui, Anas Urbaningrum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang pada Februari 2013. Ia menjadi sorotan setelah nyanyian mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin pada 2011. Nazarudin menyebut nama Anas dalam proyek Hambalang serta kaitannya dengan Kongres Partai Demokrat pada 2010. Dari hal tersebut, KPK akhirnya menetapkan Anas sebagai tersangka. Saat itu, Anas berstatus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Januari 2014 telah dilakukan proses penyidikan yang berjalan hampir setahun. Anas pun ditahan oleh penyidik KPK. 30 Mei 2014, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat itu, Anas didakwa menerima mobil Harrier dan disebut kembali menerima 2,2 miliar rupiah terkait pemenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010. September 2014, Anas dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan mengganti kerugian senilai 57,59 miliar rupiah dan 5,25 juta US dollar. 4 Februari 2015, tidak terima hasil vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Hasilnya, putusan banding menyatakan hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara yang sebelumnya 8 tahun penjara. Anas ditetapkan dikenakan denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Juni 2015, masih tidak terima vonis yang diterima, Anas kembali mengajukan banding ke tingkat kasasi. Alih-alih berkurang, masa hukum untuk Anas justru jadi 2 kali lipat. Anas divonis 14 tahun penjara. Majelis hakim yang memutuskan kasus tersebut, salah satunya adalah Hakim Agung Artijo Alkosta. Mau dipengaruhi kan nggak mungkin. Ya, Jadi ya. cukup sederhana. Jadi saya mau bilang apa tentang itu? Mau bilang saya yang salah? Bisa itu. Power presiden terlalu besar. Ini kelakuan. Keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Termasuk ketika berlipat oleh Artijo pun itu nggak ada. Itu yang membuat saya pernah ketemu Pak Mahfud MD ketika kita tweet war di Twitter. Akhirnya beliau ngundang saya hadirkan bersama Yulianis melihat data itu di kantornya Pak Mahfud. Waktu itu beliau belum Menko Polhukam. Beliau lihat sendiri itu semua. Kaget dia lihat siapa-siapa yang terima uang. Nggak ada nama Anas di situ. Nggak ada nama Anas di situ. Itu dokumen yang ada di KPK itu. September 2020, Anas mengajukan peninjauan kembali atau PK atau upaya hukum luar biasa. Hasilnya, vonis Anas dipotong oleh Mahkamah Agung menjadi 8 tahun. Februari 2021, KPK mengeksekusi putusan MA yang mengurangi vonis Anas di tingkat PK. Anas kemudian dibawa ke lapas Sukamiskin guna menjalani sisa masa hukuman. Anas menjalani pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi saat berada di dalam tahanan KPK. 11 April 2023, Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin. Anas nantinya diwajibkan melapor selama 3 bulan ke depan. Anas menjalani program cuti menjelang bebas setelah menyelesaikan masa hukuman 8 tahun penjara dikurangi remisi. Meskipun demikian, diketahui jika akhirnya ia menjalani hukuman ke lapas Sukamiskin Bandung selama 8 tahun penjara. Begitu keluar lapas, Anas menyinggung soal adanya penyusun skenario besar yang membuatnya mendekam di lapas Sukamiskin. Menurut dia, penyusun skenario itu bertujuan Anas agar selesai dengan di penjara. Hingga kini, Anas Urbaningrum masih meyakini bahwa ia tidak terlibat dalam kasus korupsi yang dituduhkan. Keyakinan itu, kata Anas, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Bahkan Anas mengaku bisa mempertanggungjawabkan keyakinan tersebut dunia akhirat dan tidak akan berubah sampai kapanpun.